Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan dari tafsir surat Ali Imran yang ke-35, ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku atau Ya Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengingat tentang perkataan Imra'atu Imran. Imra'atu Imran yang dimaksud adalah Ummu Maryam, ibunya Maryam. Ya, ibunya Maryam. Wa hiya jaddatu Isa ibni Maryam. Maksudnya adalah nenek dari Nabi Isa bin Maryam. Jadi Imra'atu Imran di sini adalah nenek dari neneknya Nabi Isa alaihi salam. Dia berkata, Rabbi wahai Rabbku, inni nazartu laka ma fi batni. Sesungguhnya aku bernazar untukmu atau kepadamu ma fi batni. Ma fi batni, lafaz ma ini adalah isim mausul mushtarak, ya, yang memberikan makna umum. Fayashmalu ma law wada'at wahidan aw ithnaini dzakaran aw untha. Dia mencakup baik itu satu, ya, atau nanti keluar bayinya lebih dari satu, atau kembar, atau laki-laki atau perempuan. Ma, ya. Jadi sesungguhnya aku bernadar kepadamu apa-apa yang ada di janinku, apa-apa yang ada di perutku, yakni janin, ya. Muharrara, muharrara ini hamba yang mengabdi kepadamu. Muharrara itu maksudnya apa? Ya. Lafaz muharrara itu artinya adalah dimerdekakan,
dari berkhidmah kepadaku. Ya, dimerdekakan dari berkhidmah kepadaku. Jadi dia bernazar, ya, bahwa apa yang nanti kelak lahir dari perutku, ya, dia tidak berkhidmah kepadaku, tetapi dia berkhidmah khusus untuk Masjid Aqsa, ya, untuk Masjid Aqsa. Nah, ini kebiasaan mereka, di mana adat kebiasaan mereka melakukan hal ini di masa itu, ya, bahwa seseorang dari mereka bernazar agar anaknya berkhidmah untuk berkhidmah kepada Masjid Al-Aqsa dalam rangka mengagungkan Masjid Aqsa. Nah, di antara yang bernazar adalah Imra'atu Imran, yakni neneknya dari Nabi Isa bin Maryam. Nah, kemudian dia berkata, "Fataqabbal minni," maka terimalah nazarku, terimalah dariku. "Innaka antas sami'ul alim," sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita langsung saja ke faedah dari ayat yang mulia ini, ya, di halaman yang ke 225, ya. Yang pertama adalah ta'zim hadhihi al-qissah lianna Allah amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yubayyinaha lin-nasi idh inna at-taqdira uzkur idh qalat imra'atu Imran. Dari ayat yang mulia ini, ya, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kisah ini. Jadi ayat ini berupa pengagungan dari kisah ini, ya. Karena Allah memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kepada manusia. Karena kalimat il qalat imra'atu Imran, takdirnya adalah lafaz uzkur. Artinya kita terjemahkan uzkur, ya, uzkur, ingatlah ketika istri Imran berkata. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa kisah ini sangat besar, ya, dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada manusia tentang kisah ini. Ini yang pertama, ya. Faedah yang kedua adalah jawazu an-nazari fil amri al-majhul. Bolehnya melakukan nazar dalam perkara yang majhul. Ya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari perkataan nenek dari Nabi Isa, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar dari apa-apa yang ada di perutku, yakni janin, ya, dari janin muharrara, dia khusus mengabdi kepada engkau. Yanbani ala dzalika an yaqula al-qail lillahi alayya nazarun an atasaddaq bima fi batni hadhihi asy-syah aw hadhihi an-naqah wa yunaffidh an-nazr. Dibangun di atas hukum ini, ya, atau di atas hal ini, ya, maka seseorang boleh bernazar, ya, misalkan aku bernazar untuk bersedekah. Bersedekah artinya menyedekahkan, ya, apa yang ada di perut dari kambing ini atau onta ini. Nah, ini hukumnya boleh. Jadi kalau misalkan ada kambing bunting atau onta bunting, ya, kemudian pemiliknya bernazar, anak akan bernazar apa yang ada di perut ini disedekahkan, di perut onta ini atau perut kambing ini disedekahkan. Baik. Ini faedah yang bisa kita ambil, ya, dari ayat ini. Kemudian yang ketiga, ya,
Ini perhatikan. Yang ketiga ini ada ikhtilaf di antara ulama ya. Yang ketiga, jawazu tasaddukil mar'ati biduni izni zawjiha. Bolehnya seorang wanita bersedekah tanpa izin dari suaminya. Jadi kalau wanita bersedekah, dia boleh tanpa izin dari suaminya. Ya. Nah, diambil dari ayat ini bahwa nenek dari Nabi Isa bernazar untuk menyediakan apa yang ada di perutnya, dari janinnya, itu untuk berkhidmah, khusus dijadikan muharrar, ya, agar berkhidmah kepada Allah dengan cara berkhidmah untuk Masjid Al-Aqsa, dan itu tanpa izin dari suaminya. Baik. Kalau ada yang berkata, ma dalilukum ala annahu biduni izni zawjiha afala yumkin an takuna istazanat? Apa dalilmu bahwa ia melakukan hal tersebut tanpa izin dari suaminya? Bukankah ada kemungkinan bahwa dia sudah minta izin dari suaminya? Jawabannya bala. Ya. Akan tetapi tidak disebut. Kata Syekh Utsaimin, lakinnahu lam yuzkar, tapi di ayat ini tidak disebut. Ya. Fa in qala qail. Kalau misalkan ada yang berkata lagi, adamu dzikri laisa dzikran lil adam. Ya. Tidak disebutkan, tidak bermakna tidak ada. Tidak ada dari meminta izin. Farik baina an askuta anis syai' wa baina an anfi syai'. Harus dibedakan antara saya diam dengan saya menafikan sesuatu. Saya diam dari sesuatu dengan saya menafikan dari sesuatu. Menafikan sesuatu berarti menyebutkan tentang tidak adanya sesuatu. Tetapi kalau diam, tidak disebutkan, maknanya tidak berarti tidak ada. Nah, untuk i'tirad ini Syekh berkata, kami jawab, kata Syekh, hadza laisa fi kulli makan. Hadza laisa fi kulli makan. Betul. Tetapi ini tidak pada setiap tempat. Ya, tidak pada setiap keadaan. Bal naqul, bahkan kita katakan hadza fima idza kana hunaka nususun 'amatun thumma da'a ahdun ikhrajaha aw taqyidaha aw ma ashbaha dzalik. Hadza huwa alladhi naqulu lahu 'adamu dzikri laysa dzikrun lil 'adam. Ya. Ini apabila ada nas-nas yang umum, kemudian ada seseorang yang mengatakan atau yang mengklaim, ya, ada yang keluar dari ini, atau ada yang muqayyadnya atau yang semisalnya, ya. Hadza, inilah yang kami katakan kepadanya bahwa adamu dzikri laysa dzikran lil adam. Ya, adamu dzikri, ya, tidak adanya penyebutan, ya, tidak dimaknai tidak ada, ya. Wa amma idza ja'at qissatun mursalatun wa lam yuzkar fiha quyudun fal aslu adamul qaid. Tetapi kalau ada kisah, ya, yang datang begitu saja mursalah dan tidak disebutkan di dalamnya ada qaid, ya, maka hukum asalnya tidak ada. Ya. Tidak ada yang mengikatnya. Tidak ada keterangan, ya. Waqad ja'at asy-syari'atul islamiyyah muayyidah li hadza. Nah, kemudian Syekh berkata, ya, bahwa syariat Islam telah datang muayyidah, artinya menguatkan pendapat ini. Pendapat yang mengatakan bahwa bolehnya seorang wanita bersedekah tanpa izin dari suaminya, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam lama khataba an-nisaa yaum al-'id wa qala ya ma'syar an-nisaa tasaddaqna, ya, faja'alna julkina min al-khawatim wal khurus fi thawbi Bilal. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di depan para wanita di hari Id, Rasul SAW bersabda, wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian, ya. Kemudian mereka melemparkan, yakni perhiasan mereka.
Nah, di pakaian Bilal, ya, cincin mereka lemparkan di pakaian Bilal, dan di situ tidak ada izin atau mereka tidak minta izin kepada suami-suami mereka. Kemudian juga dalilnya untuk memperkuat dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, ya, surat An-Nisa ayat keempat. Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihla, dan berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Ya, berikanlah mas kawin mereka dengan pemberian yang penuh dengan kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Artinya kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin atau mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Nah, ini juga dalil, ya, dalil yang menguatkan bahwa seorang wanita boleh bersedekah dengan tanpa izin dari suaminya. Maksud tibna ay nisa, ya, idzan al-mar'atu hurratun tatasarrafu wa laysa li zawjiha an yamna'aha min ayyi tasarrufin sya'at. Allahumma illa fi mas'alatin wahidah qad yuqalu innahu yamna'uha min at-tasarrufi mithl an yashtariya laha hulliyan wa thiyab az-zina tatajammadu biha lahu. Fahuna rubbama naqul inna lahu an yamna'aha min at-tasarrufi fi hadhihi ath-thiyab wa hadha al-huli min bay'in aw hibatin li'anna dhalika yadurru bimaqsudih. Nah, jadi kesimpulannya kata beliau, kalau begitu wanita bebas melakukan apa saja, ya, pada hartanya sendiri. Tidak boleh bagi suaminya melarangnya untuk melakukan sedekah atau apa yang dilakukan dari kepunyaannya atau hartanya, kecuali mungkin dalam satu masalah, ya. Jadi masalahnya adalah apa? Masalahnya kata beliau seperti misalkan, ya, suaminya membelikan untuk istrinya perhiasan atau pakaian, ya, yang digunakan untuk berhias tentunya untuk suaminya, ya. Nah, di sini kita katakan tidak boleh bagi istrinya untuk menjualnya atau memberikan kepada siapapun, ya, karena ini memudaratkan maksud dari apa yang si suami itu telah membelikan untuknya. Ya. Nah, baru di sini boleh. Tidak boleh maksudnya. Nah, tentunya tadi saya katakan bahwa masalah ini ada ikhtilaf di antara ulama tentang apakah seorang wanita boleh bersedekah memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, dan apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama atau kebanyakan ulama. Sebagian ulama, ya, mengatakan tidak boleh. Bahkan ada 3 perbedaan pendapat di antara hal ini. Di antaranya yang pertama, ini pendapatnya Al-Laits dan Tawus rahimahumullah, ya, bahwa tidak boleh bagi seorang wanita secara mutlak, ya, mensedekahkan hartanya atau melakukan apa saja yang sesuai dia inginkan tanpa izin suami, ya, tanpa izin suami. Artinya la yajuz mutlaqan, tidak boleh secara mutlak. Dalilnya, di antara dalil yang mereka bawa adalah sabda Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, la yajuzu limra'atin atiyah illa biizni zawjiha. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk memberikan pemberian, ya, atau melakukan sedekah dan seterusnya kecuali dengan izin dari suaminya. Kemudian hadis yang lain, hadis Awathilah Ibnul Asqa, di mana
Rasul bersabda, "Laisa limra'atin an tantahika malaha syai'an illa bi'izni zawjiha." Jadi tidak boleh bagi seorang wanita untuk mempergunakan hartanya kecuali dengan izin dari suaminya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu yajuzu laha at-tasadduq min maliha qalla am kathur li zawjiha khassah. Boleh bagi seorang wanita mensedekahkan sebagian dari hartanya sedikit atau banyak secara khusus untuk atau kepada suaminya. Jadi kalau ngasihnya kepada suaminya sendiri boleh sedikit atau banyak, ya. Amma tasadduquha li ghairi zawjiha fala yajuz biduni idnihi idza zada an thuluth. Tetapi kalau sedekahnya diberikan kepada selain suaminya, ya, maka tidak boleh. Tidak boleh kecuali dengan izin suaminya kalau sedekahnya itu lebih dari 1/3. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Kemudian yang ketiga, ya, jawazu tasadduqil mar'ati fi maliha wa tasarrufuha fihi biduni idnin min zawjiha. Jadi pendapat yang ketiga ini adalah boleh bagi seorang wanita untuk mensedekahkan hartanya, ya, dan bebas bagi dia untuk melakukan apa saja dari apa yang dia miliki dari hartanya tanpa izin dari suaminya. Dan ini pendapat jumhur ulama dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sejalan dengan jumhur ulama, ya. Dalilnya disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di antara surat An-Nisa 4, dan tadi hadisnya ma'syarun nisa tasaddaqna. Rasulullah SAW berkata kepada para wanita, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Kemudian di antara mereka yang bersedekah, ya, dengan perhiasan mereka. Nah, bagaimana menjawab hadis-hadis yang mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh wanita bersedekah kecuali dengan izin dari suaminya, ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa di antara jawaban mereka, ya, bahwa hadis ini seandainya, kata mereka, kalau hadis ini sahih, karena hadis ini ada tentunya perbedaan pendapat dari ulama tentang kesahihannya atau kedhaifannya yang anak baca, tapi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang seorang wanita tidak menafkahkan atau mensedekahkan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Ini disahihkan oleh beliau rahimahullah. Nah, jumhur mengatakan kalau misalkan hadis ini sahih, maka hadis ini dibawa kepada adab dan husnul usrah. Husnul usrah jadi muasyarah yang baik dengan suami. Karena seorang rumah tangga, suami istri, ya, harus bermuamalah dengan baik, ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan kepada laki-laki untuk melakukan muasyarah, menggauli istri dengan baik. Nah, istri juga begitu juga. Yani harus punya adab atau bermuasyarah dengan baik kepada suaminya. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan bahwa larangan tersebut dibawa kepada wanita yang memang tidak bisa menafkahkan, membelanjakan hartanya dengan baik dan benar. Nah, jadi ketika wanita dilihat tidak bisa membelanjakan harta dengan baik dan benar atau dikatakan safih atau safiha, maka dia tidak boleh membelanjakan hartanya, menafkahkan hartanya atau meninfakkan atau mensedekahkan kecuali dengan izin dari suaminya. Baik. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia tadi, annal walada yakhdumu walidahu min ummin aw abin. Bahwa seorang anak itu, ya, hendaknya dia berkhidmah kepada orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya. Nah, jadi di sini dari kata muharrara, jadi idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Jadi nenek dari Isa bin Maryam, nenek dari Nabi Isa bin Maryam, ya, itu bernazar anak yang ada pada perutnya nanti
itu muharrara, artinya dimerdekakan, tidak berkhidmah untukku. Jadi saya bernazar anak ini nanti kalau lahir, yang nanti lahirnya adalah ternyata Maryam, ya, Maryam, di mana nanti akan kita baca keterangannya dan ayat-ayatnya di ayat-ayat berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Ternyata perempuan, ya. Nah, beliau bernazar menyerahkan anaknya yang nanti keluar dari perutnya, ya, yang akan dia lahirkan menjadi betul-betul berkhidmah untuk Allah, berkhidmah kepada Allah untuk Masjidil Aqsa, ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa asalnya bahwa anak itu, ya, dia berkhidmah kepada orang tuanya, punya kewajiban khidmah kepada orang tuanya atau kedua orang tuanya, ya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Kemudian berikutnya adalah faedah yang kelima, tordul i'jabi bin nafsi. Tordul i'jabi bin nafsi, menghilangkan ujub terhadap diri sendiri, ya. Jadi ayat ini mengajarkan kita bagaimana menghilangkan ujub dari diri kita. Dari mana diambil? Dari kata fataqabbal minni, terimalah dariku, ya. Yani seseorang apabila melakukan sebuah amalan, hendaknya jangan berpikiran bahwa dia sudah berjasa kepada Allah. Kita ketika melakukan amalan, jangan punya pikiran di hati kita, di pikiran kita bahwa kita melakukan hal yang baik untuk Allah. Artinya maksudnya saya berjasa, gitu, merasa sudah berjasa kepada Allah, ya. Yang harus dilakukan adalah orang yang melakukan amalan, kita semua harus merasa bahwa kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah agar Allah menerima amalan tersebut. Ya, makanya diajarkan di sini, nenek dari Nabi Isa berkata fataqabbal minni, terimalah dariku. Nah, dan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail, ya, ketika mengangkat fondasi Ka'bah, ya, di surat Al-Baqarah ayat 127, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah memberikan jasa kepada Allah, memberikan jasa kepada Islam, memberikan jasa kepada dakwah, ya. Justru kita melakukan amalan kebajikan karena kita butuh kepada Allah agar Allah terima amalan kita ini, ya. Makanya kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Wal insan idza alima annahu muftaqirun ila rabbih azza wa jalla fil amal wa fi qabulil amal zala anhu al-i'jab. Seseorang apabila mengetahui bahwa ia butuh kepada Rabb-nya, butuh kepada Allah azza wa jalla dalam amalannya, ya, dan dalam diterimanya amalannya, maka akan hilang ujubnya. Jadi cara menghilangkan ujub adalah dengan mengetahui dan betul-betul meyakini, merasakan bahwa kita ini butuh pada Allah, ya. Bukan Allah butuh pada kita. Allah maha kaya, ya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita beramal, kita harus memperhatikan ini, ya. Ada orang yang hijrah, misalkan hijrah dari maksiat ke Islam. Sekarang lagi tren orang sering menyebut hijrah, ya. Itu jangan merasa bahwa Allah butuh sama kita, ya. Kita yang butuh sama Allah. Orang yang hijrahnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapati benturan, ya, kemudian diuji dengan berbagai macam ujian, dia akan menyimpang lagi. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa kita yang butuh pada Allah, bukan Allah yang butuh pada kita. Kita berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza zala anhu al-i'jab sara hariyan bi anna Allah ta'ala yaqbalu minhu wa yuthibuh. Nah,
Kalau ujubnya itu hilang dari diri seseorang, maka layak baginya untuk diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang dilakukannya. Ini faedah yang kelima ya. Faedah yang terakhir adalah itsbatu ismaini min asma'illahi ta'ala wa huma as-sami' wal 'alim. Jadi ayat ini menetapkan tentang dua nama dari nama-nama Allah taala. Yang pertama as-sami', yang kedua al-'alim. Ya. As-sami', yang kedua al-'alim. Dan as-sami' itu maknanya ada yang pertama bahwa Allah akan mengabulkan doa, dan yang kedua bahwa Allah mendengar, ya. Allah mendengar doa, yang idrak al-masmu'. Kemudian al-alim idrak syai' ala ma huwa alaih, yang mengetahui sesuatu di atas hakikatnya. Nah, inilah yang bisa ana bacakan untuk antum semua, dan ini merupakan pelajaran yang sangat besar ya, yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada Akh Ari. Nah, jazakumullahu khairan, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini dapat menambah ilmu kita. Allah mudahkan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar Ibunda Maryam berasal dari keturunan Nabi Ibrahim Bani Israel? Dan benarkah ayahnya bernama Imran? Jazakumullahu khairan Ustaz, silakan. Iya. Yang dinyatakan benar. Jadi ayah dari Bunda Maryam adalah Imran. Jelas sekali di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran." Ya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha. Ketika neneknya Nabi Isa ya melahirkan, dia berkata, inni wada'tuha untha, aku melahirkannya seorang wanita, yakni Maryam maksudnya, Bunda Maryam. Dan wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lah yang lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh neneknya Isa. Ya. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki itu tidak seperti wanita. Kemudian neneknya Nabi Isa berkata, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku menamainya dengan Maryam. Ya, namanya Maryam. Disebutkan di ayat ke-36 surat Ali Imran. Lihat, wa inni sammaituha Maryam. Aku menamainya dengan sebutan Maryam. Jadi namanya Maryam. Maryam putra Imran. Ya. Dan Anda sudah jelaskan ya tentang Imran yang dimaksud di sini. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku minta perlindungan kepada engkau agar engkau melindungi dia dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang ayat ini. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kenapa ayat pertama di dalam surat Al-Balad disebutkan la uqsimu bihadzal balad, diterjemahkan aku bersumpah dengan negeri ini? Bukankah huruf la artinya tidak? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Banyak sekali lafaz sumpah di Al-Quran dimulai dengan la, ya. La uqsimu bihadzal balad, la uqsimu bimawaqi'in nujum, la uqsimu biyaumil qiyamah, dan seterusnya. Nah, tadi surat Al-Balad, la uqsimu artinya aku bersumpah dengan negeri ini. Nah,
bukankah la di situ adalah la yang artinya tidak, ya kan, seperti misalkan hal zahabta, la lam adhab, la kan artinya tidak. Nah, taib, ikhwati fillah rahimakumullah, hal ini dijelaskan sama ulama, ya, tentang la yang dimaksud di sini. La yang dimaksud di sini ada beberapa penjelasan dari ulama. Ya, ada yang mengatakan la-nya itu la nafiyah. La nafiyah, ya. Dan ada yang mengatakan la-nya la litanbih. Yang mengatakan la-nya la nafiyah terbagi menjadi dua, ya. Atau ada perinciannya. La yang mengatakan nafiyah, la penafian. Yang pertama, la nafiyatun li fi'lin mahdzuf. La nafiyatun li fi'lin mahdzuf. La ini la penafian yang artinya tidak, tapi menafikan sebuah kata fi'il, ya, yang tidak disebut, yang mahdzuf, yang seperti pernah Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan la uqsimu biyaumil qiyamah, ya, penjelasannya adalah la sihhata lima taz'umuna min inkaril ba'ts uqsimu biyaumil qiyamah. Artinya tidak benar, ya, lihat, la sihhata lima taz'umun min inkaril ba'ts. Jadi la di sini artinya tidak benar klaim kalian di mana kalian mengingkari hari kebangkitan. Nah, ini yang tidak disebut. Jadi la di sini la yang menafikan fiil yang tidak disebut. Kemudian kalimat baru uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi uqsimunya di situ tetap sumpah. Tapi la di sini la menafikan kata lain. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan la di sini la nafiyah juga. La nafiyah, tetapi la nafiyah li fi'lin mawjud. La yang menafikan fi'il yang ada. Ya, fi'il yang ada. Fi'il yang adanya di situ adalah uqsimu. Amilnya. La uqsimu artinya aku tidak bersumpah. Memang ada ulama yang mengatakan demikian. Aku tidak bersumpah. Kenapa? La uqsimu bi kadza ala kadza. Lianna hadzal amr la yuhtaju ila qasam. Ini penjelasan mereka. Artinya aku tidak bersumpah dengan hal ini di atas hal apa gitu ya, hal tertentu. Karena apa? Karena perkaranya ini sangat jelas, sangat gamblang, sudah begitu kelihatan yang tidak membutuhkan sumpah. Ini penjelasan dari ulama. Jadi la uqsimu berarti aku tidak bersumpah, itu betul. Kalau mau diterjemahkan dengan seperti itu, karena ada ulama yang mengatakan demikian. Hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa dua pendapat ini marjuh. Artinya karena ada apa ya, takwil, karena ada penjelasan ya, yang lebih tepat kata beliau, la di sini adalah la litanbih. La litanbih, la untuk tanbih. Tanbih itu uslub yang ada dalam bahasa Arab, ya, dan banyak huruf tanbih seperti la, seperti ala, ya, ala ta'kulun, seperti misalkan huruf ha yang di isim isyarah, haza. Kita kan tahunya isim isyarah itu haza. Sebenarnya isim isyarahnya itu za. Ya, misalkan saya ngomong za kub, itu boleh. Za kub, ini gelas. Dan haknya itu tanbih. Haza kubun. Haza kubun. Jadi haknya untuk tanbih, untuk membuat orang siap gitu, untuk ditanbih lah. Tanbih itu apa? Diingatkan supaya melihat, memperhatikan, itu tanbih namanya ya. Nah, sebagian ulama mengatakan la uqsimu, la-nya itu la litanbih. La litanbih. Ya, uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Nah, ini penjelasan yang disebut oleh ulama tentang makna la uqsimu bihadzal balad atau la yang sumpah yang ada di Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Satu lagi. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Ummu Humairo di Sumatera Selatan. Mau bertanya, Ustaz, saya lagi hamil. Jika misal saya bernazar, ya Allah, aku ingin bernazar sedekah makanan untuk janin di perutku,
maka aku mohon untuk Allah melahirkan anak atau hamba yang selamat dan jadikan nanti anak yang soleh dan soleha. Apakah nadar tersebut dibolehkan atau tidak ya? Itu bukan bernazar kalau itu. Kayak Itu doa, namanya Ustaz, ya? bersedekah, Bersedekah. ya kan? Kemudian mengharap anaknya dilahirkan dengan selamat. Nah, itu namanya sedekah. Ya, itu boleh-boleh saja. Misalkan ibu, misalkan anak mau bersedekah. Semoga dengan sedekah ini anak saya lahir dengan selamat, tidak cacat, nggak ada malapetaka, nggak ada dan seterusnya, dimudahkan sama Allah. Ini bersedekah namanya, tidak nazar, bukan nazar. Ya, kalau nazar itu tadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah, ketika ibunya Nabi Isa berkata, ibunya bukan ibunya Nabi Isa, ibunya Nabi Isa, ya, artinya ibunya Maryam. Iya. Ibunya Maryam, ibundanya ibu Maryam, ya. Jadi atau neneknya Isa bin Maryam. Lihat, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya, aku bernazar dengan janin yang ada dalam perutku. Nanti kalau lahir, nazarnya dia anak ini khusus untuk berkhidmah di Masjid Aqsa. Nah, itu namanya nazar. Tapi kalau misalkan anak bersedekah, dengan sedekah ini mudah-mudahan saya sembuh dari penyakit, ini boleh. Dan ini bukan nazar kalau ini. Anak bersedekah, dengan sedekah ini mudah-mudahan anak saya dimudahkan ujiannya oleh Allah, lulus ujian misalkan begitu. Ini bukan nazar, ya. Jadi perlu diperhatikan antara nazar dan bukan nazar. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.